Sekali dan Bu Emil dan Bu Lydia ya ini ya untuk ini ya ujinya ya. Iya, Pak. Eh, di sini nanti ini ujian skripsi dari Mas Raffi. Mas Raffi bisa dimulai langsung Mas Raffi dengan membaca email suci Al-Quran. Iya, Pak. Ya silakan dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ronda talahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Surah. Untuk share screen, bisa langsung share screen. Silakan Mas. Langsung aja Mas Raffi ya langsung aja. Mas Raffi nanti nggak usah dibaca slide-nya semua Mas Raffi ya. Fokus pada rumusan masalah, terus metode dan jawaban dari rumusan masalah itu aja Mas Raffi. Nggak perlu dibaca semua ya. Baik, Pak. Baik. Untuk judul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk, Waalaikumsalam. untuk judul yang saya angkat, akibat hukum terhadap menyebarluaskan stiker wajah. Rumusan masalah yang saya angkat dari judul ini, apakah sanksi pidana bisa diberikan jika menyebarkan stiker wajah yang mengandung penghinaan? Nah, metode yang saya gunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bahan hukum primer. Dengan Peraturan Perundangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan juga Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 serta UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 khususnya Pasal 27 Ayat 3 UU ITE. Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah ini, Pak, sebentar. Nah, stiker wajah dianggap memudahkan pengguna dalam mengontrol atau memperluas ruang ekspresi komunikatif secara digital. Nah, meskipun stiker wajah itu dapat memudahkan pengguna dalam mengekspresikan diri. Nah, yang sering terjadi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Angka 10 mendefinisikan potret sebagai sebuah karya fotografi yang menampilkan manusia sebagai objek gambarnya. Nah, seringkali wajah korban atau wajah seseorang yang diambil tanpa izin untuk dimodifikasi tanpa seizin pemilik dan disebarluaskan dengan motif sekedar lelucon atau hiburan. Nah, ini contoh contoh apa namanya modifikasi foto atau potret yang disebarluaskan. Tindakan tersebut sering disebut sebagai meme dengan tujuan hiburan atau lelucon, merupakan bentuk modifikasi terhadap karya cipta seseorang yang harus diperhatikan secara serius. Nah, penanganannya saya bagi jadi dua, upaya preventif dan upaya represif menurut UU ITE dan hak cipta. Nah, menurut upaya preventif menurut UU ITE dapat bersama untuk mengimplementasikan kebijakan yang menghambat penyebaran stiker wajah tanpa izin sesuai pasal 43 UU ITE yang menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran stiker wajah tanpa izin. Untuk upaya represif, UU ITE juga memberikan wewenang kepada pemerintah
untuk melakukan tindakan penghentian dan pemblokiran akses terhadap konten yang melanggar ketentuan umum, ketentuan hukum, termasuk penyebaran stiker wajah tanpa izin sesuai dengan pasal 40 ayat 2 UU ITE. Sedangkan upaya preventif menurut hak cipta, contohnya seperti pada pasal 10 ayat 1 hak cipta menyatakan bahwa setiap orang dilarang tanpa hak atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan perbuatan yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dan dapat disanksi pidana sesuai dengan pasal 113 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1 dan pidana paling lama 4 tahun dan denda 1 miliar, Pak. Hukum reprensif menurut hak cipta, menurut hak cipta sebenarnya, yang memberikan penerapan sanksi pidana denda penjara dan hukuman tambahan terjadinya sengketa atau pelanggaran. Dengan cara bisa membuktikan orisinalitas, foto dapat dilakukan melalui beberapa metode, Pak, termasuk analisis resolusi foto, penggunaan file mentah, pemberian watermark, identifikasi jenis kamera yang digunakan, serta pencantuman informasi seperti nama, tanggal, dan ukuran pada sisi foto. Metode tersebut digunakan untuk memperkuat bukti atas orisinalitas karya dan menguatkan kasus pelanggaran hak cipta. Nah, perlindungan hukum represif menurut hak cipta bisa maka diciptakan dari bentuk politik yang otoriter. Sebagai hasilnya adalah hukum yang bersifat konservatif atau elit. Nah, ini manfaat dari penelitian yang saya angkat adalah memberikan pemahaman terkait pelindungan hukum terhadap korban penyebaran stiker wajah tanpa izin yang dapat merusak reputasi atau citra seseorang, terutama dalam konteks penyebaran yang didasari untuk tujuan hiburan atau lelucon. Seringkali korban stiker wajah hanya diam dan tidak menghiraukan perbuatan para pelaku yang menyebarkan wajahnya dalam bentuk stiker di berbagai media sosial. Sekian dan terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Raffi. Untuk penguji satu, Bu Bu Emi. Ini, oke, Ya, silakan Bu Emi. oke. Eh, yang pertama, akibat hukum terhadap penyebar luasan stiker wajah. Jadi ketika kita berbicara tentang akibat hukum, berarti di situ ketika perbuatan ini dilakukan mengakibatkan apa seperti itu. Nah, kemudian ini kalau dikaitkan dengan kesimpulan, ya kesimpulan yang Ibu baca di sini sangat tidak match, Mas. Jadi kesimpulan ini merupakan jawaban dari judul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada pengulangan kalimat. Jadi misalkan banyak sekali pengulangan kalimat, Mas. Jadi jangan ada pengulangan kalimat dari paragraf pertama, kemudian paragraf berikutnya, paragraf berikutnya.
Ya, misalkan banyak sekali di sini nanti tolong dilihat lagi. Kemudian tadi manfaat yang dari apa yang dipresentasikan tadi, manfaatnya untuk memberikan apa tadi itu tidak match dengan judulnya. Judul, manfaat, tujuan itu tidak match. Jadi kemarin itu sudah disepakati bahwa judulnya seperti ini, akibat hukum terhadap penyebar luasan stiker. Oleh karena itu tujuan, manfaat itu harus dimatchkan dengan judul itu. Jadi yang ini akibat hukum, kemudian manfaatnya adalah tadi untuk memahamkan perlindungan hukum. Nah, itu tidak match. Kemudian metodenya, Mas. Kalau metodenya ini diperbaiki sesuai dengan sistematika. Itu. Sementara itu dulu Pak Ajan. Oke, Bu Lydia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Raffi, ya, Iya, Bu. ini kan dikaitkan dengan undang-undang hak cipta, kan begitu ya? Hmm. Nah, saya pasti nanyanya ke basic. Undang-undang hak cipta itu mengatur tentang apa sih sebetulnya? Hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dan hak moral. Kalau dikaitkan dengan judulnya, berarti apa yang dilanggar di sini? Moral. Hak moral. Iya. Bagaimana dengan hak ekonominya? Dilanggar juga tidak? Ini lebih ke ini, Bu, hak moralnya, Bu. Jadi kan Hmm? wajah seorang dimodifikasi atau diedit-edit seperti contoh yang saya cantumkan di sini, Hmm? lalu disebarluaskan, Bu. Ini Seberluaskan. foto Beda diambil hak tanpa moral, izin. beda hak moral dengan hak ekonomi apa? Eh, Beda hak moral dan hak ekonomi loh, Mas. Itu kan ciri khasnya ya, apa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu mengenai keuntungan kan, sebetulnya ya. iya, Kalau hak ekonomi itu pengakuan. Nah, iya, di Bu. sini kan sebenarnya adalah jadi trouble atau jadi masalah pada saat foto pribadi seseorang dijadikan stiker dan orang itu keberatan kan gitu ya, Iya, sebarluaskan. Nah, ini deliknya delik apa? Berarti delik kalau hak aduan, cipta Bu. delik aduan ya. Benar. Iya, Oke, kalau kita bicara hak cipta berarti deliknya delik aduan. Nah, saya pengen tanya, ini kalau foto yang begini, ya foto orang kan gambar diri berarti ya. iya. Apakah berbeda dengan foto yang kita ambil dengan gambar pemandangan terus kita upload di aplikasi lain yang dijual-jual gitu, sama nggak? Itu beda. Kalau pemandangan menurut saya, Bu, ya, Hmm. pemandangan tergantung pemandangan seperti kalau misalnya wisata atau apa namanya lain sebagainya, Bu. Menurut saya boleh-boleh aja, Bu, karena kan kalau wajah itu kan ada pemiliknya gitu. Pemandangan Nah, tidak pemandangan ada. kalau misal wisata itu kan dia emang bebas untuk mengabadikan momen tersebut. Hmm. Kenapa menjadi bebas? Jadi saya pengen balikin ke dasar sebetulnya. Ya, berarti kan ini wajah adalah data diri kan begitu? Iya, Letaknya kan di situ, ya. Jadi yang membedakan adalah kalau misalnya pemandangan kan itu sudah sesuatu yang sudah ada di foto, terus dijual di aplikasi lain menjadi hak ekonomi kan gitu ya. iya, Hak moral berarti gambar itu saya yang ngambil dengan segala macam keterangan lokasi, gitu kan yang seperti Anda sebutkan tadi. Yang iya, membedakannya dengan gambar pribadi adalah gambar pribadi adalah data diri, ya kan iya, Bu. begitu ya. Nah itu saya rasa di sini juga harus ada sedikit penekanan itu karena di dalam hak cipta gambar merupakan suatu karya kan gitu ya. Iya, Nah itu sebenarnya karena gambar itu banyak, foto itu juga banyak, jadi ditekankan lagi kenapa foto gambar diri itu menjadi bisa berakibat pada tindak pidana. Kenapa di hak ekonomi seperti itu? Kenapa di hak moral?
itu lebih condong kepada akibat hukum karena itu bisa karena itu juga menjadi barometer pasal mana yang digunakan pada tindak pidana dalam undang-undang hak ciptanya Iya, Bu. seperti itu. Penekanannya itu saja sih sebetulnya. Pak, saya rasa sudah Pak, Pak Azam. Terima Oke, kasih. terima kasih Bu Lydia. Udah dicatat semua Mas Raffi? Sudah, Pak. Ya, untuk pasal-pasalnya udah dimasukkan kan ya yang hak cipta ya? Sudah, Pak, semua. Ya. Oh ya, berarti cuman di apa dinarasikan sesuai saran dari Bu Lydia tadi ya, sama dirapikan untuk metode dan konsistensi. Tadi Bu Emi menekankan konsistensi antara tujuan manfaat, judul, dan rumusan masalah. Ya, Iya, Pak. ya, jadi harus konsisten untuk menuliskannya. Jadi Bu Lydia lebih ke narasi. Narasinya disampaikan di artikelnya agar lebih jelas kalau dia itu pasal-pasal yang terkait apa dan itu masuk hak moral atau hak ekonomi ketika stiker wajah itu disebarkan tanpa izin tadi. Oh, ini, Pak, lebih ditekankan hak moralnya gitu, Pak. Ya menurut sampean apa? Menurut sampean itu ada kan pasalnya udah jelas pasal berapa kemarin itu Iya, hak Pak. ciptanya ini. Pasal berapa kemarin Mas itu? 28, Pak, tahun 2014. Enggak, maksudnya yang terkait dengan penggunaan potret orang itu loh. Pasal 5, lalu pasal 10, Pak. Ya, ya poinnya di situ itu nanti penafsirannya sampai bisa menafsirkan itu sebagai hak moral itu karena apa dan sebagai hak ekonomi karena apa. Ya, Iya, Pak. ada tambahan lagi Bu Lydia, Bu Emi. Yaitu yang pengulangan kalimat antar paragraf itu sering diulang-ulang Pak Ajam. Jadi tidak Hmm, terlalu bertele-tele gitu lah. Baik, baik. ya, sederhanakan Mas ya. Iya, Pak. Iya. Bu Lydia ada tambahan lagi? Dipertajam aja sih sebenarnya kan kalau jurnal ini sebenarnya yang membuat dia baru kan pasti pengkaitan undang-undang ke undang-undangnya ya. Jadi undang-undang ITE-nya, undang-undang hak ciptanya, titik singgungnya, titik pisahnya tolong dipertegas gitu itu aja sih sebetulnya. Oh, iya. Iya. Oke, Mas Raffi udah apa Mas Raffi? Paham, Pak. Oke, oke silakan ditutup Mas Raffi untuk diakhiri untuk presentasinya. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.